Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini, Kak Abdullah Haidar, dan juga teman-teman yang saya banggakan yang menyempatkan hadir pada Zoom kali ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di dalam forum kali ini. Selawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Singkat kata, minaz zulumati ilan nur. Baiklah, untuk lebih efektifnya, marilah kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Oke. Dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Kak Ardita Fitri. Kepada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Wa yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa alaha kitabun ma tasbiqu min ummatin ajalaha
يستخيرون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Ardita. Baiklah, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi pada kali ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Abdullah Haidar. Sebelumnya, Kak Abdullah Haidar ini adalah seorang Assistant Research Values Activation, Direktur Operasional Inkubator Bisnis Tazkiyah, Junior Research Eksternal, dosen Ketua Komunitas Tazkiyah Juara. Dan sekarang beliau menjalankan bisnis CEO Kakasan Fashion, CEO Zip Graphic Studio. Nah, pada malam sebelumnya kita telah membahas tentang mengupas tuntas struktur esai dan mencari ide. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih menulis isi, kesimpulan, dan teknik citasi dari esai. Pada Kak Abdullah Haidar, dipersilahkan. Okay, thank you, Maya Rosmala, for awalannya. Buat teman-teman juga, makasih udah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kita bakal ngebahas kelanjutan dari yang kemarin. Dan mudah-mudahan teman-teman masih menyimak ya, karena this is the last class gitu. Dan insya Allah bakal ada door prize. Door prize-nya nggak mau aku spill di awal. Yang jelas kemarin kan 2, ntar ada tambahan dari aku. Bisa jadi ini semuanya dapat, bisa jadi ya 4 orang atau 5 orang, nggak tahu, tergantung nanti gitu kan. Tapi mudah-mudahan teman-teman menyimak di akhir gitu. Semoga apa yang aku sampaikan bisa diimplementasikan. Jadi kalau saran aku ya, nantinya ke depannya juga ketika kalian udah nih, kan materi ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Terus videonya juga bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu kan. Nah, nanti teman-teman berusaha tuh untuk menyicil belajar esainya, sehingga pertemuan kayak gini tuh nggak jadi yang nggak lewat begitu aja gitu, tapi ada hasilnya gitu. Aku harap kayak gitu teman-teman mau mengimplementasikan kayak gitu. Nah, hari ini kita bakal ngebagi 2 sesi. Yang pertama yaitu ngebahas tentang isi itu sendiri, struktur isi ya, jabaran isi, terus kesimpulan. Kemarin kan kesimpulan udah, jadi di reminder juga. Dan yang terakhir bakal kita ngebahas tentang teknik citasi kayak gitu, atau daftar pustaka kayak gitu. Oke, langsung aja. Aku bakal share screen. Oke. Nah, kelihatan teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya cukup menarik gitu kan. Menulis isi esai semudah senyum. Jadi mudah-mudahan dengan kita senyum, esai kita kelar gitu, terutama di bagian isi kayak gitu. Jadi jangan dibuat stres kalau mau nulis esai, step by step insya Allah bakal kelar kayak gitu. Nah teman-teman, di sini yang harus diperhatikan ya, bahwa esai itu ada bagiannya atau main course-nya. Yang pertama, ada yang namanya dasar teori, terus yang kedua ada metode, dan yang ketiga itu ada pembahasan. Kak, kan esai itu nggak ada kayak teori-teori kayak di paper, kata siapa, kan kemarin aku bilang ada bagiannya kan yang 2 jadi 1 kayak gitu. Tapi memang sifatnya itu eksplisit, tersembunyi gitu, ibaratnya nggak ditampilkan gitu. Artinya dia nggak ditulis kayak dasar teori, nggak gitu. Tapi dia masih satu bagian gitu, jadi di bagian isi kayak gitu. Nah, landasan teori itu adalah landasan dasar dari gagasan si penulis, sehingga dapat diterima oleh pembaca. Artinya misalnya kalian ngebahas tentang yang kemarin ya kita bahas tentang romantis, berarti kalian bahas bahasan romantis itu apa aja kayak gitu, misalnya juzwabnya,
terus misalnya romantisnya itu sendiri, kayak gitu. Itu dibahas, itu namanya dasar teorinya, kayak gitu. Jadi sesuatu yang apa ya, garis besarnya yang kalian mau bahas, kayak gitu. Nah, lalu ada yang namanya metode. Nah, metode ini adalah cara yang ditempuh untuk mewujudkan gagasan ide penulis. Teman-teman, kemarin aku udah ngasih link ya kan, link yang PPT itu, dan itu juga ada contoh-contoh esai. Kalian bisa ngelihat contoh esai yang dari romantis dan yang lainnya. Ada juga yang dari penjara bawah laut. Nah, penjara bawah laut itu memiliki beberapa metode. Dia tuh metodenya adalah dia pakai penelitian terdahulu. Jadi dia ngebandingin tuh, misalnya kalian baca nih, nanti kalian baca deh. Dia ada tabel. Nah, di tabel itu dia membandingkan, kalau nggak salah itu dia membandingkan lapas ya, beberapa lapas gitu. Nah, nanti dia juga akan membahas lapasnya dia, ibaratnya penjara bawah lautnya dia. Nah, ibaratnya dia pakai metode perbandingan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan itu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di Godai, itu aku ngasih contoh juga esai yang Godai, itu tuh dia pakai metode SWOT. Dia ada SWOT-nya, jadi ada aplikasi bawahnya pakai metode SWOT. Nah, kalian bisa pakai itu juga. Nah, selanjutnya, kalau kalian lihat romantis yang kemarin, itu ada metode two in one, kayak gitu, 2 in 1. Jadi teman-teman bisa ngelihat, kalian baca apa itu 2 in 1, nanti kalian sendiri yang baca. Jadi metode-metode itu bisa digunakan. Dan Kak, gimana cara cari metode yang pas? Ya disesuaikan aja sama esai kalian. Kalian itu esai apa? Inovasinya teknologi atau rumpun teknologi atau rumpun sosial. Kalau misalnya rumpun sosial biasanya ya pakai perbandingan, pakai SWOT juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya aplikasi juga bisa pakai SWOT, PESTEL dan sebagainya. Jadi teman-teman semuanya bisa, tergantung analisis kalian aja kayak gitu. Nah, kalian bisa cari aja di internet metode-metode esai singkat kayak gitu. Oke. Selanjutnya mulai ke pembahasan. Nah, kalau pembahasan jelas dong kalian bakal ngejelasin secara detail tentang apa yang kalian ingin tulis sehingga itu mudah dibaca gitu. Atau supaya dimengerti sama pembaca kayak gitu. Karena kan esai kan tujuannya itu kan meyakinkan mereka terhadap gagasan yang kita usulkan gitu. Oke, next. Nah, ini teman-teman aku ulang lagi, aku reminder lagi. Nah, kalau kita terus ulang-ulang akan melekat di kepala kita dan nggak bakalan lupa kayak gitu. Nah, bagian isi itu sama kan, dibagi menjadi 2, ada yang teknologi sama non teknologi. Nah, kemarin udah aku jelasin kan bahwa di bidang teknologi itu biasanya di bagian isinya desain produk, desain tampilan aplikasi, komponen-komponen penyusun produk, teknik pembuatan produk, sistem kerja produk, target pengguna produk, harga produk, atau nilai ekonomis. Sedangkan di non teknologi biasanya penjelasannya rencana suatu program, nama program, terus keterlibatan instansi atau organisasi pada program tersebut, konsep sosial yang baru, terus model menyelesaikan masalah di masyarakat, dan dampak program, kayak gitu. Karena kita anak ekonomi biasanya lebih gampang nih, kayak misalnya kalian yang udah aku bilang ya, aku pernah buat yang romantis itu kan udah masuk tuh, ada nama programnya, ada rencana programnya, ada konsep sosial impact-nya, ada modelnya, ada dampaknya, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa tuh bikin, saya kalau misalnya kalian mau buat apa nih, gagasan tentang industri halal, kayak misalnya buat program seruan apa, kayak gitu. Nah, tapi program itu dibuat skemanya, kayak gimana, siapa yang terlibat, misalnya yang terlibat KNKS, atau terus organisasi ekonomi syariah dan sebagainya gitu. Jadi ketika kalian membuat sebuah gagasan itu harus ada skema-skemanya gitu. Nah, itu semuanya bisa kalian lakukan dengan teknik itu tadi, bikin mapping yang terlebih dahulu gitu. Sehingga nanti isinya, alurnya itu enak dibaca kayak gitu. Nah, ini teman-teman, esai itu bisa ngelihat, isi esai itu bisa melihat dari kondisi yang terkini. Kayak gitu. Kalian bisa menjelaskan permasalahan yang lebih rinci tentang fenomena yang terkait dengan ide yang digagas.
Ini kayak gitu. Terus contohnya gimana Kak? Misalnya sekarang isu terkininya itu misalnya tentang industri 5.0 kayak gitu. Nah, kalian jelasin tuh bisa tuh misalnya kayak kait-kaitin aja gitu. Kalau misalnya ide kalian ada terkait itu. Jadi dikenakan sisi kekiniannya gitu. Karena biasanya yang ada unsur-unsur kekiniannya, yang update itu biasanya lebih dilirik gitu. Makanya aku pernah bilang kan kemarin bahwa kalau buat konsep esai jangan yang udah basi, tapi yang kekinian kayak gitu. Jadi enak dibaca, terus bisa diimplementasikan juga kayak gitu dan realistis gitu. Terus teman-teman juga perkuat sama data yang relevan yang menunjukkan perlunya ada penanganan dari masalah tersebut. Jadi itu tadi kan 30% dari esai ini kan ilmiah. Jadi kamu ngambil data-data yang sesuai, yang kredibel. Jangan sampai ngambil dari data yang masih dalam perdebatan kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian menggunakan sebuah teori, gunakanlah teori yang relevan sebagai pengantar untuk menjawab ide atau gagasan yang akan digagas. Jadi jangan sampai membuat mengaitkan sebuah teori yang masih diperdebatkan, misalnya teori Darwin dan sebagainya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini di bagian isi sebenarnya tetap isi ya, tapi isi yang di bagian ide yang digagas kayak gitu ya. Tetap bagian isi itu satu, cuma aku bedah jadi 2 aja kayak gitu. Nah, yang pertama fokus pada tujuan penelitian. Nah, ini ya, kalian jangan keluar dari jalurnya gitu. Difokus ke penelitian yang kalian lakukan kayak gitu. Jadi jangan sampai isi itu tidak menjawab dari latar belakang gitu. Makanya nanti dicek lagi nih latar belakangnya sama solusinya itu udah nyambung belum, sehingga nanti dapat kesimpulan yang oke kayak gitu. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu perkuat data, skema gambar sehingga jelas apa yang akan digagas, bentuknya seperti apa, visualisasikan. Nanti ada contohnya. Jadi teman-teman kalau bikin produk, gitu, bikin skema ya digambar. Jadi supaya orang tuh kegambar. Katakanlah gini, kalau kemarin misalnya penjara bawah laut itu nggak ada gambarnya. Ah, gimana coba? Nggak ada gambarnya, cuma tulisan semuanya. Ya orang nggak kegambar gitu. Jadinya kayak ya subjektif gitu. Jadi sesuatu yang nggak ada, ini gimana ini? Jelas nggak kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus membuat skemanya. Jadi jangan sampai, kan karena esai itu kalian ingin menyampaikan gagasan kalian gitu. Jadi ya pergunakanlah tools-tools yang ada gitu. Data, skema, gambar, atau apapun itu yang menjelaskan ide kalian sehingga ide kalian tuh ya tervisualisasikan kayak gitu. Selanjutnya, perlu adanya analisis yang relevan sehingga ide yang digagas layak untuk diimplementasikan. Bandingkan dengan ide-ide yang sebelumnya, kelebihannya dari sisi apa. Nah, ini ditemukan di contoh esainya yang itu kemarin, penjara bawah laut. Cek deh, penjara bawah laut itu bagus banget deh pokoknya. Itu bisa bikin konsep. Sebenarnya itu mini paper, tapi memang itu esai, kayak gitu. Tapi teman-teman bisa ngelihat itunya. Jadi kayak dia ngebandingin ide-ide yang sebelumnya gitu. Jadi kayak dibandingin kan waktu yang kemarin aku jelasin bahwa dia ngambil ide kan ide itu diambil dari sebuah permasalahan yang ada. Oh ternyata ini nggak efektif. Nah makanya kita membuat ide yang efektif kayak gitu. Jadi dia ngambil ide-ide sebelumnya gitu, terus dia banding-bandingin, terus punya kita yang paling unggul kayak gitu. Selanjutnya, jelaskan pihak-pihak yang terlibat di dalam implementasi gagasan atau ide dan alur skema penciptaan ide tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak terlibat. Itu ya, kalian bikin alur gitu misalnya. Ya itu tadi, aku balikin lagi sebenarnya masih hal-hal yang sama ya gitu. Jadi kalau kalian membuat sebuah program gitu kan, melibatkan banyak instansi, ya dibikin skemanya gitu. Terus ditandain atau misalnya dibuletin gitu, ini ke sini gitu. Atau diberikan note gitu kan setelah posisi gambar, ini misalnya ada posisi gambar, nah di bawahnya itu ada keterangannya kayak gitu. Gitu. Oke. Next. Nah, ini contoh nih biar ke gambar. Ini dia penjara bawah laut. Dasar teorinya, penulis harus bisa membuktikan
bahwa material yang dibutuhkan untuk membangun penjara di bawah laut adalah material tanah air. Dengan demikian penulis disarankan mencari referensi sumber untuk memberi bukti bahwa terdapat material yang tahan air. Nah, teorinya gitu. Jadi dia harus membuktikan bahwa penjara bawah laut ini memiliki material-material yang yang kuat gitu, yang tahan sama air kayak gitu. Nah, dia akan itu dasar teorinya lah kayak gitu. Nah, terus metodenya penulis harus membahas bagaimana teknik untuk membangun penjara tersebut, meliputi rencana lokasi pembangunan, materialnya, rencana ukuran selnya, sel dari tahanannya terus rencana gimana mengaksesnya, dan lain sebagainya. Itu harus ada. Kalau nggak salah itu udah masuk, coba kalian cek deh. Terus selanjutnya, untuk pembahasannya, pada bagian ini penulis harus membahas detail dari penjara bawah laut, seperti desain penjaranya, fasilitas penjaranya, fungsi dari setiap ruang, dan tentunya mengupas detail dari judul esainya. Gitu. Karena memang aku garis bawahi bahwa isi esai itu harus menjawab dari latar belakang. Kayak gitu. Oke. Nah, ini yang versi non-teknologi. Pendidikan cerdas berbasis daring dan metode pedagogik. Dasar teorinya, penulis perlu memberikan pengenalan terkait apa itu daring dan apa itu pedagogik, agar pembaca bisa memahami metode tersebut sebelum membahas gagasan penulis. Kayak gitu. Dia ngasih nih teori pedagogik kayak gitu. Teman-teman nanti bakal ngebahas itu gitu. Nah, selanjutnya metodenya dia menggunakan penulis membahas bagaimana sistem daring dan metode pedagogik dikombinasikan, karena saat ini pedagogik hanya bisa dilakukan dengan tatap muka kayak gitu. Itu metodenya kayak gitu. Ntar kalian baca detailnya, kayaknya aku masih nyimpen deh ini esainya kayak gitu. Selanjutnya, untuk pembahasannya, pada bagian ini penulis membahas terkait program baru yang dihasilkan dari kombinasi metode pedagogik dan daring. Selain itu, penulis juga bisa menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam sistem tersebut dan dampak yang akan dihasilkan jika kedua metode diimplementasikan bersama. Karena ini adalah sebuah usulan program, ya kan? Which is udah aku jelasin bahwa ketika ada usulan program, ya tadi dia ada skemanya, terus ada siapa yang terlibatnya, lalu dampaknya apa, dan seperti apa, kayak gitu. Oke, next. Kita next dulu. Oke. Nah, ini. Aku bilang tadi bahwa sebuah esai harus ada visualisasinya, kayak gitu. Karena memang kalau esai nggak ada visualisasinya, itu nggak menarik, gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan visualisasi. Kak, aku nggak bisa desain, ya nggak apa-apa, belajar dari sekarang. Skill di 2023, minimal bisa desain. Baik Canva, is okay, nggak masalah. Karena Canva itu udah memudahkan. Kalau nggak salah, founder dari Canva dia menyatakan bahwa saya ingin menciptakan sebuah tools design yang mudah gitu, sehingga orang bisa menggunakan itu. Itu ya yang pernah aku dapat dari bacaan yang aku pernah baca. Founder Canva bilang kayak gitu, bahwa dia pengen memudahkan tools design gitu, orang-orang bisa mendesain gitu. Ya, jadi tambahkan visualisasi rancangan program. Ini kalian bisa lihat sistem operasional industri eco-vessel. Nah, dia ada gambarnya gitu kan. Yang pertama ada pemerintah, terus ada kapal ikan, terus ada maintenance, ada industri inkamina, terus ada masyarakat nelayan. Nah, salah satu rahasia menjuarai kompetisi esai adalah menambahkan visualisasi rancangan atau program yang akan digagas atau yang akan diusulkan. Bayangkan apabila kamu ditunjuk sebagai dewan juri kompetisi esai dan harus membaca ratusan esai. Tentunya hal ini membuat Anda bosan, bukan? Lelah untuk membacanya, ya kan? Nah, salah satu solusinya adalah itu tadi, gimana caranya kita bisa memvisualisasikan sehingga itu menarik kayak gitu. Oke, note-nya, visualisasi tersebut merupakan gambaran dan penjelasan singkat dari bagian isi yang paling penting atau utama, gitu ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin membuat sebuah gagasan itu ada visualisasinya, kayak gitu. Baik yang non teknologi maupun yang teknologi.
Oke, next. Nah, ini penggunaan bahasa yang fleksibel. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan tadi, visualisasi. Kedua, penggunaan bahasa yang fleksibel. Sama halnya dengan bagian esai lainnya, pemilihan bahasa pada bagian isi tetap disarankan menggunakan kombinasi bahasa formal dengan makna kiasan, majas, konotasi, dinotasi, nah, dan lain sebagainya. Artinya penggunaan bahasa pada bagian isi tergolong fleksibel dan tidak kaku seperti makalah ataupun laporan penelitian. Gitu ya teman-teman. Jadi berharap teman-teman bisa apa ya, kalau kalian ingin jago esai ya, banyak baca contoh-contoh esai. Klik aja contoh esai PDF. Aku selalu kayak gitu, contoh esai PDF atau contoh lomba esai PDF gitu. Udah cari aja. Memang kadang nggak jelas isinya kayak gitu kalau di Google kan, yang simple-simple ya nggak apa-apa gitu. Itu kan buat bahan bacaan aja kayak gitu. Atau biasanya ada yang esai yang terbuka untuk umum gitu ya. Itu dipublish tuh karya-karyanya. Nah, itu bisa kalian baca juga gitu. Oke, teman-teman. Next. Nah, ini yang ketiga, harus bisa meyakinkan pembaca. Nah, teman-teman semuanya, selayaknya sebuah poster, ya, poster lingkungan yang mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, karya esai juga harus bisa mengajak dan meyakinkan pembaca agar setuju dengan ide penulis. Penulisan di bagian isi yang berhasil adalah ketika tulisan yang bisa mengubah pemikiran pembaca untuk mendukung gagasan penulis. Ini ya, jadi ketika juri tertarik gitu ya, kalian lolos 10 besar. Nah, itu artinya udah dilirik gitu. Jadi udah masuk nih ke si pembaca gitu. Jadi teman-teman harus meyakinkan. Nah, meyakinkan itu dengan poin-poin yang tadi itu, visualisasi dan sebagainya. Jadi intinya di isi esai itu gimana caranya si pembaca itu mendukung gagasan kalian kayak gitu. Bagaimana caranya agar pembaca bisa yakin dengan gagasan ide yang kita tulis? Nah, ini ada contohnya. Misalnya ini peneliti nih, faktanya seperti ini. Ayam petelur betina dewasa dapat menghasilkan telur banyak apabila diberikan pakan tepung ikan yang memiliki kandungan protein tinggi. Itu faktanya. Jadi berdasarkan penelitian, ayam petelur itu yang betina dapat menghasilkan telur yang banyak ketika dikasih tepung ikan kayak gitu, yang memiliki kandungan karbohidrat yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Nah, akhirnya kamu memberikan usulan, gagasan nih, yaitu apa gagasannya? Limbah seafood memiliki kandungan protein yang tinggi, maka berpotensi untuk mengganti pakan tepung ikan yang mahal. Dengan demikian, ayam petelur tetap bisa menghasilkan banyak telur dengan pakan yang ekonomis. Nah, keren kan? Sama-sama kandungan protein, tapi beda. Mereka pakai tepung ikan, yang satu limbah seafood. Nah, kayak gitu. Jadi this is solution gitu. Jadi carilah sebuah alternatif gitu. Membuat ide itu yang alternatif, yang lebih efisien. Karena aku bilang, inovasi itu adalah menyempurnakan yang sebelumnya. Teman-teman melihat sebuah fakta, coba nanti ganti tuh. Ibaratnya apa ya? Bahasanya itu barang substitusi ya kalau nggak salah ya. Jadi ibaratnya bisa digantikan kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ya memang harus banyak baca gitu. Karena misalnya kalian melihat sebuah gagasan, dia pakai X, kalian pakai Y. Nah, kayak gitu. Jadi ya sama-sama, ternyata tapi Y-nya yang punya kamu tuh lebih efektif daripada si X kayak gitu. Kayak ini kan, dia pakai limbah seafood lebih murah gitu, lebih ekonomis kayak gitu. Oke, jadi cara terbaik yang bisa dilakukan adalah meyakinkan pembaca, memberikan fakta dari suatu penelitian gitu. Ya, ini udah kalian lihat. Nah, ini teman-teman, ini contoh nih aku kasih ini di bagian akhir, kalian lihat kayak dia. Ini contoh sebuah dia ini membuat gagasan automatic welfare or labor, standarisasi ya tentang penataan buruh dalam pelaksanaan kontrak kerja berbasis fractional system. Nah, kayak gitu. Nah, ini berarti dia ini masuk ke esai non teknologi sebenarnya. Dia membuat sebuah gagasan kan, kayak gitu, skema gitu. Nah, kayak gini, kalian gambarkan, lalu kalian jelaskan kayak gitu. Gitu. Oke. Next. This is technology. Novan, aktualisasi pengembangan teknologi informasi pada industri pariwisata berbasis mobile tourism.
Nah, ini aplikasi nih yang disukain para kita semua kayak gitu. Nah, kayak gini nih kalau aplikasi gitu. Kalau misalnya aplikasi ya, kalian bisa pakai menggunakan desainnya Figma. Figma itu udah gampang. Dia kayak Canva asli. Coba aja nanti kalau yang mungkin di sini ada para desainer ya yang udah ahli gitu. Ya pakai Canva mungkin terbatas gitu elemen-elemennya. Kalau aplikasi biasanya aku pakai Figma gitu. Coba teman-teman download Figma gratis kok gitu, atau bisa langsung sih gitu Figma gitu. Dia kayak Canva kok kayak gitu. Dia langsung aja di Google gitu. Atau kalau yang udah oke pro ya bisa pakai Photoshop, Adobe Illustrator atau yang lain sebagainya, tools-tools yang kalian bisa gunakan gitu. Ya sekarang kan udah banyak ya sesuatu yang mudah gitu, tinggal kitanya aja mau apa enggak kayak gitu. Oke, next. Nah, ini terakhir penutup. Kan di bagian penutup, kalau kalian ingat kemarin di bagian penutup itu kan intinya dia memberikan sebuah gagasan, ya kan? Terus gagasannya juga ada yang menunjukkan masa depan kayak gitu. Artinya solusi itu menjawab untuk tantangan di masa depan kayak gitu. Atau ada goals di masa depannya kayak gitu kan. Jadi intinya menjawab tujuan penulis, apakah bisa menjawab permasalahan atau tidak, jangan dibuat berlebihan sesuai dengan analisis atau identifikasi di bagian isi. Terus tujuan bahwa gagasan layak untuk diimplementasikan dengan mempertimbangkan hal yang telah diidentifikasikan kayak gitu. Sama ya seperti yang kemarin. Oke, thank you. Itu presentasi yang pertama. Oke, kalau mau minum aja dulu gitu. Gak apa, nafas dulu. Oke, semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan langsung aja di chat kayak gitu. Oke, next kita ke pertemuan kedua gitu. Sesi kedua. Oke. Slide di sesi kedua kelihatan teman-teman? Ya. Oke, thank you for reaksinya. Oke. Nah, ini teman-teman yang paling penting banget. Kode etik ilmiah dan teknik citasi atau kutipan kayak gitu. Kak, ini kenapa penting? Ya, ini yang biasanya kalian copas-copas nih. Nah, kode etik ilmiah itu apa sih, Kak? Etika atau pedoman yang telah disepakati secara umum adanya kode etik ilmiah yang tujuannya untuk mencegah dan menghindari terjadinya plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi. Nah, ini apa sih, Kak? Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, kalian bisa lihat, fabrikasi itu apa sih, Kak? Fabrikasi itu adalah mengarang atau membuat data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Sorry to say, ini biasanya dilakukan nih sama mahasiswa pada umumnya gitu. Kalau susah nyari data, ya udahlah, gue bikin aja datanya gitu kan. Nah, ini sering banget asli. Dulu pas aku skripsi, ya mohon maaf ini aib, tapi jadi pembelajaran gitu. Jadi kayak ada data yang susah, udahlah fabrikasi aja dah gitu, ngarang aja gitu. Tapi kedetek, kalian bakal kedetek gitu. Jadi jangan sampai kalian mengarang atau membuat data atau hasil penelitian yang nggak ada sumbernya gitu. Kalian bikin aja gitu. Itu nggak boleh ya, itu namanya fabrikasi gitu. Kalian bakal kena undang-undang yang tadi nanti. Ya ada undang-undangnya nanti. Gitu. Terus ada namanya plagiarisme. Ini nih, mengambil hak kekayaan intelektual orang lain dan menyatakan sebagai pemiliknya. Nah, ini nggak boleh. Teman-teman kalau ngambil karya nih saya dari Google, plek-plekan itu diambil, langsung dikopas, di paste, nah udah auto kalian. Itu plagiarisme. Jadi jangan sampai ya. Biasanya ketemu sih kayak ada sebuah karya yang sama gitu kan. Cuma diganti namanya doang gitu kan. Nah, itu ketahuan sih kayak gitu. Jadi jangan sampai lah gitu teman-teman. Kak, gimana kalau misalnya nih, kita lomba nih. Terus kita udah pernah ngelombain kita udah pernah menang gitu. Terus gimana biar nggak kena plagiarisme gitu. Yang pertama kalian ubah dulu di bagian isi. Makanya kalian pakai teknik parafrase. Jadi kalau misalnya kalian lomba nih, kalian udah pernah menang. Terus kalian mau pakai ide yang sama misalnya Kak itu boleh. Sebenarnya kalau untuk melatih kemampuan kita untuk menulis, menurut aku itu tinggalkan. Aku awal-awal kayak gitu. Jadi dari awal aku nulis, aku nggak pernah pakai ide yang sama. Tapi ketika di semester akhir ya tujuannya beda.
karena waktu itu aku mau nyari duit gitu, tapi aku tetap rubah karyanya gitu, jadi tetap karya baru, cuma banyak dirubah aja. Tapi kalau misalnya bagi penulis yang seperti kalian yang mungkin masih awalan gitu, masih serius mau belajar terus, ya harusnya ganti gitu. Tapi gimana tekniknya Kak? Ini aku ajarin. Jadi ubah namanya, ya biasa ubah namanya gitu. Terus ya udah di bagian isi juga berubah kan nantinya. Nah, kesimpulannya berubah. Ya udah akhirnya karyanya berubah. Artinya ganti nama, terus tambahin misalnya kalian ngambil apa ya data-datanya diperbaharui lagi gitu. Nah, udah itu bisa jadi karya yang baru lagi gitu sebenarnya gitu. Oke, udah bakalan kena plagiat insya Allah. Kalau belum kena, ya kalian turunin aja lagi Turnitinnya gitu. Selanjutnya, falsifikasi, memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil. Biasanya ini dipakai di skripsi. Banyak banget anak-anak yang falsifikasi, memasukkan atau memanipulasi data berkaitan tentang hasilnya ketika observasi ataupun penelitian gitu. Ya, namanya apa ya? Namanya pengen kelar skripsi gitu ya nggak sih? Ya teman-teman biasanya kadang ya aku temuin falsifikasi itu banyak gitu. Tapi jangan sampai kalian ngelakuin nih gitu. Ya makanya dicicil gitu. Tapi kalau misalnya di esai ya, jarang sih gitu. Karena kan sebuah esai sebenarnya ini sebuah inovasi ya, sebuah karya yang memang dasarnya itu adalah opini kita gitu. Tapi ini kan aku kasih general ya, kalian kan pengen jadi penulis kayak gitu. Next. Nah, ini plagiarism. Nggak usah aku jelasin lah ya. Intinya ini ada undang-undangnya. Jadi ini dosa besar mahasiswa gitu. Jadi itu yang plagiarisme itu kalau kalian lihat meme-meme gitu kan, ini plagiarisme itu dosa besar mahasiswa gitu. Ya kan? Karena CTLC terus CTLV. Nah, this is dosa besar gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman begitu, please banget untuk melatih daya apa ya? Daya ingat apa ya, bukan daya ingat, melatih otak kalian gitu, otak kiri dan otak kanan ya untuk terus menulis. Ya jangan sampailah plagiarism itu. Ini reminder juga buat aku gitu. Oke, aku nggak usah ngejelasin ya, kurang lebih kayak gitu udah sama tadi udah. Nah, ini sekarang kita masuk ke teknik mengutip. Ini pelajaran bahasa Indonesia sih gitu. Kita sama-sama reminder lah ya, mungkin teman-teman udah pada dapat juga mata kuliah ini gitu. Kalau satu orang atau satu penulis, nah ini bisa kayak gini. Menurut Abayan 2020 gitu kan, bahwa penelitian perlu dilakukan sejak dini atau penelitian perlu dilakukan sejak dini. Jadi teman-teman bisa naruh di depan, bisa juga teman-teman taruh di belakang kayak gitu. Jadi kalian kutip, kalian parafrase, kalian masukin kayak gitu namanya gitu. Ini nama dari siapa? Siapa ini yang punya kata-kata ini gitu. Kalau dua orang yang mana? Menurut Sinta dan Jojo, nah Sinta dan Jojo pakai tanda ini ya, dan Jojo 2020 bla 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 kayak gitu. Terus kalau tiga orang gimana? Menurut Rahman et al. Nah ini ya et al ya 2020, bla 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 bla. Kalian boleh taruh di depan, boleh taruh di belakang gitu. Oke, singkatnya kayak gitu. Next, nah ini metode nama sama tahun. Nah, kita contoh nih misalnya nih, kereta api merupakan moda transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat ketika lebaran dibandingkan dengan pesawat terbang. Habibie 2018. Atau sebaliknya 2018 kereta api merupakan moda transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat ketika lebaran dibandingkan dengan pesawat terbang. Jadi kata-katanya kan sama kan parafrase kayak gitu. Nah, kalau metode penomoran ini biasanya pakai yang itu, yang kemarin ditanyain sama siapa ya, yang terkait apa namanya catatan kaki, kalau nggak salah si Ardita kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah ingat. Iya, Kak. Ya pakai Mendeley simple, aman itu. Nah, nanti itu bisa kalian kalau mau pakai Mendeley itu lebih simple. Nanti ini bakal ada yang otomatis juga. Metode penomoran itu kan sama titik satu, nanti di bawahnya nanti ada catatan kaki gitu. Oke, next. Nah, ini pembuatan citasi dengan daftar pusaka yang otomatis yang biasanya ada di Word gitu. Kak, kalau pakai Mendeley gimana? Nggak apa-apa. Ya kan, kadang ada juga yang malas buat download Mendeley kan gitu.
Nah, teman-teman bisa pakai source ini gitu, misalnya bisa pakai tools ini gitu. Kalian lihat, kalian bisa praktekkan gitu. Mungkin teman-teman udah bisa ya, cuma aku mau mengingatkan aja. Kalian bisa lihat di di Word kalian gitu. Terus kalian lihat tuh, klik reference, terus kalian pilih stylenya mau apa gitu kan. Terus klik insert citation, kemudian pilih add new source, terus kalian input informasi referensi, klik source-nya, terus klik OK. Ntar di situ bakal keluar citasinya. Terus klik bibliografi untuk membuat daftar pustaka, lalu pilih reference, kayak gitu. Nah ini ya, jadi kayak gini ya, nanti kalian bisa lihat, klik insert citation-nya, kemudian pilih add new source. Kalian bisa lihat nih, terus yang kedua klik reference, dan pilih stylenya, kayak gitu. Nah ini input informasi referensinya ya, kalian biar bingung, kalau biar nggak bingung gitu, karena ada buku, jurnal, dan sebagainya gitu. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja gitu, terus diisi-isi gitu. Nah, gini jadinya. Sebenarnya aku Reza, bla 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 bla. Nah, gitu. Oke, nanti bakal muncul kayak gini yang tadi gitu. Nah, ya, reference untuk muncul. Oke. Nah, parafrase nih dan meringkas. Jangan lupa nih, dia ini mengungkapkan ide orang lain dengan kalimat sendiri. Jangan sampai kamu kutip langsung. Gitu. Contoh kutipan langsung. Nah, ini. Indonesia perlu menurunkan impor terigunya yang telah mencapai 12 juta metrik ton per tahun. Karena hal ini membebani anggaran negara. Salah satu caranya adalah mengembangkan berbagai jenis tepung dari bahan lokal. Kompas 11 Januari 2018. Nah, si Kompas menyatakan seperti ini. Nah, nggak boleh kamu langsung diambil plek-plekan. Harus kamu parafrase. Biasanya parafrase itu kayak gimana? Kalimat aktif jadi pasif, ya langsung jadi tidak langsung, kayak gitu-gitu biasanya aku. Kata ganti orang, misalnya diganti apa gitu. Ini contoh Indonesia perlu mengurangi, ya kan? Jadi kata turun diganti kata mengurangi pembelian terigu yang telah mencapai 12 juta metrik ton per tahun. Karena hal ini membebani perekonomian bangsa. Ya kan? Kalimat aslinya membebani anggaran negara, diubah perekonomian bangsa. Lalu salah satu caranya menggunakan berbagai jenis tepung asli Indonesia. Mereka menggunakan tepung dari bahan lokal. Nah, gitu ya, parafrase kan tidak mengubah makna aslinya. Gitu. Oke, thank you. Sekian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Next-nya kita sharing session dan discussion. Thank you. Aku kembalikan ke Maya. Baik, terima kasih Kak Abdullah Haidar telah menyampaikan materi yang Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman. Kita akan beranjak ke sesi tanya-jawab. Saya boleh bacakan pertanyaannya Kak atau kita istirahat dulu? Boleh kamu bacain aja, nggak apa-apa. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan Kak. Masya Allah banyak juga ya. Pertanyaan pertama ini dari Asril Maulizal. Assalamualaikum Bang Haidar, saya Asril Maulizal ingin bertanya. Ketika kita sedang presentasi makalah atau esai di depan dewan juri, dan kemudian diajukan pertanyaan yang sedikit sulit sehingga kita agak kebingungan untuk menjawabnya. Nah, adakah tips di sini supaya kita tidak terlihat tidak gugup? Sekian, terima kasih. Oke, thank you banget. Ini pertanyaan implementasi banget. Ini sering aku lakukan, jadi aku tuh tipikal orang yang suka ngeles kalau misalnya lomba. Jadi biasanya teman-teman kalau memang nggak tahu banget, bisa kalian menggunakan kalimat, oh, mohon maaf Ibu, saya belum mendalami mendalami ini gitu. Insya Allah setelah ini ketika kami diberi kesempatan, kami akan mendalami lebih lanjut kayak gitu. Kalau emang kalian benar-benar nggak mau ngarang gitu, biasanya kalau kalian mau ngarang ya udah kalian hajar aja gitu. Hajar aja, jangan gugup, hajar aja. Tapi saran aku, kalau yang benar-benar gak tahu nggak apa-apa. Itu bukan aib sama juri gitu, asli. Malah ketika kita jujur, itu nilai plus. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian berpikir, yang lancar-lancar itu juara. Belum tentu, Bos. Kadang yang kita tiba-tiba gugup nih, tapi kita jujur gitu.
tiba-tiba juara gitu. Jadi sebenarnya menurut aku terus terang aja sih. Tadi Asril, kamu terus terang aja. Tapi kalau misalnya kamu mau ngarang, ya kamu cerna dulu. Biasanya gimana sih Kak ngarangnya? Suruh ngulang lagi pertanyaannya. Maaf juri, saya belum memahami pertanyaannya, boleh diulang gitu. Nanti bakal ngulang kan dia. Nah, sambil kamu berpikir apa kira-kira yang mau kamu sampaikan. Itu teknik biar nggak gugupnya gitu, dia diulang lagi gitu. Jadi repetition ya gitu. Diulang baru kamu jawab gitu. Gitu sih. Itu ya. Jadi kamu bisa pakai teknik yang tadi suruh ngulang atau kamu udah kata jujur aja gitu. Oke, semoga menjawab gitu. Nggak ada lagi soalnya aku juga pernah ngeblank gitu kan. Aku juga pernah ya ditanya yang sesuatu yang nggak aku tahu ya aku jawab aja kayak gitu. Itu apa ya? Bukan sesuatu hal yang aib lah gitu ya. Oke, pertanyaan kedua silakan. Semoga menjawab. Kalau belum puas boleh open mic discussion aja gitu. Oke, siap udah puas. Lanjut Kak Maya. Oke, gimana Kak Asril? Oke katanya tadi udah dijawab. Oke. Next. Lanjut pertanyaan kedua ya Kak. Oke. Dari Kak Ardita Fitri. Assalamualaikum Kak, izin bertanya Kak, kenapa Kakak tadi ada bilang jangan membahas topik yang menjadi perdebatan? Bukankah terkadang hal yang menjadi perdebatan itu adalah hal yang menarik? Iya. Oke, jadi kalau di esai ilmiah gitu ya, jangan ngambil teori yang didebatin gitu. Jadi gini, aku pernah sih, bahkan aku lakuin ketika aku skripsi, aku ngotot gitu. Nah aku dimarahin, kebetulan kebetulan Panu yang uji, kita nggak boleh gitu, kita nggak, ibaratnya kalau misalnya apa ya tadi sesuatu yang masih di perdebatan terus kita debat di situ, nilai kita kecil, nggak lulus kita malah gitu. Maksudnya kalau dalam lomba kita nggak bakal menang gitu. Makanya hindari sesuatu hal yang diperdebatkan gitu. Walaupun menurut kita ini benar gitu. Kan ketika lomba esai bukan nyari benar salahnya, tapi diterima apa enggak gitu. Gitu sih singkatnya gitu ya. Jadi bukan topik ya, lebih ke teori gitu. Kalau topik yang diperdebatkan tuh ya itu sudut pandang itu masing-masing ya. Maksudnya esainya lebih ke esai opini sih biasanya gitu. Tapi kalau esai inovasi yang ilmiah itu biasanya usulan program, jadi nggak ada sebuah yang diperdebatkan sih kayak gitu sih. Itu sih aku nangkapnya Ardita. Mungkin ada lagi Ardita atau kurang puas dengan jawabannya? Atau gimana coba? Boleh pakai mic aja. Oke Kak, thank you. Gimana? Oke, siap. Ya jadi gitu ya. Topik sebenarnya kalau topik yang diperdebatkan misalnya contoh gini. Kayak apa nih? Topik yang diperdebatkan sekarang apa? Bukan yang diperdebatkan kayak katakanlah kalau aku nangkep ya topik yang isu hangat lah gitu. Kalau yang topik diperdebatkan contohnya apa misalnya? Kayak topik-topik yang hal diperdebatkan. Tapi kalau dalam esai itu teori biasanya gitu. Teori gitu. Jadi jangan masukkan teori-teori yang diperdebatkan gitu. Oke, gitu ya. Semoga menjawab gitu dengan ilmu aku yang ini pendek ini gitu. Oke, next. Baik, terima kasih Kak. Gimana Kak Ardita? Insyaallah. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, bagaimana tips dan trik membuat esai yang bisa membuat pembaca atau dewan juri tertarik gitu? Atau maksudnya biar esai kita itu dilirik? Dari tadi kan bikin esai yang menarik gitu. Jadi teman-teman, ya oke aku ulang lagi ya. Mungkin yang pertama, kalian membuat judul yang menarik. Kemarin kan udah aku kasih tahu judul yang menarik itu seperti apa. Yang pertama ringan dibaca. Yang kedua, dia ada gagasan futuristik. Yang ketiga, ada makna konotasi atau ibaratnya yang kayak singkatan-singkatan kayak gitu. Itu ya, jadi dari judul dulu. Oke. Langsung kita masuk yang kedua, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan, rumus singkatnya, nih aku sekaligus merja ya. Rumus singkatnya di pendahuluan, yaitu masalah ya. Masalah itu ide itu sama dengan masalah plus solusi. Nah, masalah itu dibagi menjadi dua. Ada masalah umum, ada masalah khusus. Jadi, pertama masalah umum, kedua masalah khusus. Contoh, misal, kalian mau ngebahas tentang
sebenarnya kalian mau ngebahas tentang kelaparan. Nah, tapi masalah kelaparan itu kan udah khusus. Nah, masalah umumnya apa? Ya masalah umumnya adalah kemiskinan. Ya enggak? Karena kemiskinan itu adalah general, masalah kemiskinan itu kan luas kan masalah kemiskinan. Nah, terus kalian mengkerucut nih, karena kemiskinan itu ya sebagian besar dipermasalahkan karena itu tadi kelaparan. Kayak gitu. Lalu ditambah potensi. Oke, potensi. Udah nih, kamu udah ngebahas masalah, yang tadi udah aku sebutin, kamu sekarang ngebahas potensinya. Kamu mau bikin apa? Misalnya kamu mau bikin aplikasi. Oke, berarti ya potensi apa yang kamu ambil? Internet, gitu kan? Teknologi, gitu. Terus kamu ngambil apa nih misalnya? Oh ternyata kamu membuat aplikasi yang ada kaitannya tentang Zswap gitu. Berarti potensi Zswap, kayak gitu kan. Potensi Zswap yang begitu besar. Terus potensi apa lagi nih? Misalnya potensi masyarakat Indonesia sudah sudah familiar terhadap teknologi atau sudah apa-apa kayak pokoknya kamu masukin aja lah masukin aja potensi-potensinya. Lalu yang terakhir closing statement yang udah pernah aku kasih tahu tuh, ya kan, usulan esai bla 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 bla. Nah, itu kan kalian nyatanya dicontoh gitu. Udah deh. Itu di bagian yang pertama pendahuluan. Yang kedua kita masuk ke isi. Baru aja kita tadi ngebahas isi. Singkatnya, isi itu kalau misalnya kalian ngebuat teknologi ya, ibaratnya yang teknologi kalian di bagian isi kalian menjelaskan tuh prototipe-nya, ya kan, kalian jabarin tuh misalnya aplikasi ini terdiri dari apa aja, kayak gitu kalian rincikan, terus ya secara detail gitu. Nah kalau misalnya ayo kamu visualisasikan lah, kamu jelaskan per poin-poin gitu kan, kamu bikin aja yang tadi udah aku jelasin gitu. Terus kalau misalnya kamu membuat esainya itu non teknologi, kamu bisa membuat program kan. Nah, program itu ada namanya, berarti ada logonya gitu kan, ada skemanya, terus siapa yang terlibat, terus habis itu dampaknya dan sebagainya. Divisualisasikan. Itu kan tadi udah aku kasih contohnya kan, ada gambar kayak gitu-gitulah. Kayak gitu. Terus di terakhir di kesimpulan. Nah, kesimpulan itu intinya adalah kalian meyakinkan kepada pembaca dengan kata-kata yang powerful, terus di akhir dengan apa? Dengan kayak semacam ini, implementasi atau ibaratnya gagasan yang menarik lah kayak gitu, yang memang ada unsur masa depannya kayak gitu. Singkatnya kayak gitu. Dan jangan ada typo, nah itu menarik ya kan. Apalagi tidak bertele-tele kayak gitu. Nah, semoga menjawab. Oke, Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, Gimana Kak Eva? aman? Aman ya, insyaallah. Oke, Iya, aman. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, yang lainnya, apa masih ada pertanyaan? Mungkin on mic boleh? Sesi tanya jawab masih dibuka teman-teman semua. Ya, ini masih ada waktu nih. Oke, ada pertanyaan lagi? Dari teman-teman, dari Kak Munardi, sekali lagi, Murtado, Kak Angel, Aulia, Kak Farouk. Bertanya. Ya, silakan Kak Asril. Assalamualaikum Mahir. Boleh minta ini nggak beberapa rekomendasi lembaga untuk kita belajar KTI seperti itu? Oke, platform buat belajar KTI. Iya, betul. Oke, aku bukan promosi ya. Jadi ada namanya SES Hunter Indonesia. Nah, kalian coba cari Instagramnya SES Hunter Indonesia. Aku dulu belajar di situ. Aku belajar esai, belajar business plan di situ. Jadi materi-materi yang aku pelajarin di situ. Aku bukan promosi ya. Jadi aku juga nggak bagian dari situ, tapi aku pernah di sana karena itu bagus menurut aku. Dia ada sebuah modulnya, dia ada sebuah materi-materinya, dan ada konsultasi secara langsung. Ini aku coba share screen ini ya, misalnya ini buat belajar aja ya gitu ya. Ini kenapa nih? Oke, bentar. Jadi SES Hunter Indonesia. Wait. Loh, aku nggak bisa sih. Ini, oke bentar. Ya kamu coba cari ya, SES Hunter Indonesia, klik aja gitu. Ntar di situ muncul Instagramnya, kamu coba ini. Dia murah banget kok, nggak mahal.
tahu aku 100.000 itu 100.000, bahkan dia sering ada promo-promo gitu kan, itu ya Size Hunter Indonesia. Ini biasa. Terus ada lagi nggak? Itu sebenarnya yang paling nomor satu ya, maksudnya kalau misalnya kalian lihat ada juga namanya kelas juara kalau nggak salah, tapi aku nggak tahu itu masih aktif apa enggak, coba kamu cari aja di Instagram kayak gitu. Terus kalau misalnya biasanya ada open recruitment juga dari fondasi Pondok Inspirasi gitu, aku juga pernah dulu bagian dari situ, itu biasanya ada open recruitment-nya buat mahasiswa gitu belajar esai dan kepenulisan lainnya gitu, itu bisa. Tapi rekomendasi yang pertama sih, yang itu gampang bisa diakses di mana-mana. Gitu Asril, semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Haidar. Siap, Ini, sama. boleh tanya satu lagi nggak? Boleh, nggak apa-apa, santai Iya. aja Asril. Ada waktu kok. Untuk menjadi seorang yang ahli menulis dalam esai itu kira-kira kita ini butuh waktu berapa lama sih seperti itu? Terkadang kan kita baru sebulan, kadang udah nyerah gitu, kadang udah 3 bulan nggak bisa juga gitu. Oke. Ini aku juga belum ahli baca. Aku menceritakan aku ya, Jadi aku tuh terjun di esai itu cukup udah lama ya. Jadi ini awalnya tuh aku lomba poster, aku suka poster Asril. Tapi karena aku seorang mahasiswa yang tugas akhirnya nanti adalah nulis skripsi gitu, otomatis aku harus melatih menulis gitu. Jadi teman-teman, saran aku, kalau kalian nggak suka nulis, kamu lawan ketidaksukaan itu dengan kamu menulis. Nah, menulis itu sumber menulis itu adalah apa? Membaca. Tapi bagaimana Kak kalau misalnya kita nggak suka baca? Ya kita mendengarkan aja di YouTube gitu kan, sumber informasi, podcast dan sebagainya. Tapi sesuatu yang kita suka, Sril. Jadi kita mau expert di mana? Jadi aku kasih tahu ya. Jadi jangan semua subtema kamu bahas gitu. Misalnya kamu suka di teknologi gitu. Ya udah esai kamu tentang teknologi, kamu dengerin atau baca-baca sumber-sumber yang terkait teknologi. Sehingga ide-ide kamu ya udah teknologi gitu. Kalau kamu suka terhadap isu lingkungan gitu, ya udah fokus aja sama isu lingkungan gitu, baca-baca banyaknya isu lingkungan. Jadi kebanyakan kita tuh lama bisanya karena kita nggak tahu kita mau fokus di mana gitu. Jadi saran aku Asril segera menentukan kamu mau fokus di mana gitu. Katakanlah kamu mau fokus di 2 subtema gitu misalnya, teknologi atau pendidikan, ya udah itu aja dulu, itu banyakin baca gitu. Terus latihan Sril nulis. Biasanya aku nih ya, karena nulis esai itu nggak langsung plek-plek gitu kan. Jadi aku targetin pendahuluan itu dulu banget awal-awal pendahuluan itu aku kelar 5 hari Sril. Tapi itu masih kasar gitu. Sorry ya, awal-awal aku gitu. Masih kasar, terus aku ngasih ke mentor aku dicoret-coret gitu alurnya gitu. Dulu mentor aku Kariko namanya, dicoret-coret gitu. Udah, tapi dari situ kan banyak diskusi gitu kan ya. Ya kamu cari aja teman kamu yang mungkin dia punya kemampuan untuk menilai gitu. Udah. Nah, udah lama-lama pokoknya satu bab itu berarti satu ya. Itu 5 hari aku biasanya. Jadi aku nggak ikut lomba dulu, nulis dulu. Berarti aku nulis satu kelar esai itu 15 hari. Kalau aku nggak malas gitu ya. gitu. Nah, itu normalnya gitu. Aku nulis 15 hari gitu. Itu kalau lagi semangat-semangatnya. Tapi gimana Kak kalau lagi futur? Sebulan aku biasanya nulis gitu. Jadi aku nggak ikut lomba dulu, Sril. Aku menumbuhkan minat bakatku dulu gitu. Nah, baru aku terjun gitu. Jadi kamu coba temuin topik dulu, banyakin baca. Ya kalau kamu sambil praktek, keren banget. Tapi saran aku cari lomba yang gratis dulu, Sril. Dulu aku juga cari-cari yang gratis. Kak, kalau yang gratis susah menang. Justru itu. Jangan menang dulu. Kalau menang dulu ntar kalian puas, kalian asli. Jadi kayak udahlah udah menang gitu. Biasanya gitu. Jadi saran aku, kalau kamu langsung mau latihan, ya udah cari lomba yang gratis. Jadi kalau misalnya kita kalah, ya udah gitu. Tinggal perbaikin lagi. Gitu sih. Berapa bulannya itu tergantung masing-masing individu sih, Sril. Kalau kamu giat membaca, kamu giat cari-cari sumber, kamu latihan terus, expert insya Allah. Gitu sih, Sril. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Haidar. Siap. Oke, ada lagi? Oke, boleh silakan, masih ada waktu. Kalau nggak ada, aku mau ngumumin. Ini kan ada 12 orang. Hadiahnya semuanya aku kasih. Jadi aku bakal ngasih satu orang 20.000 voucher ya, bebas sih, mau OVO, mau Shopee, mau apa. Jadi semuanya dapat. Jadi nanti kontak aku aja gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak balas malam ini, berarti besok. Jadi
yang hadir hari ini dapat semuanya. Oke gitu ya. Jadi biar adil, semua dapat 20.000 bebas, mau OVO, mau Shopee, mau yang aku punya ya Shopee, OVO, sama Bank BSI. Nah, jadi biar nggak kena admin aja sih gitu. Jadi 20.000 rata gitu. Oke, semoga apa ya? Ya hadiah itu buat pemantik aja ya dari aku, buat teman-teman buat ngelatih nulis gitu ya, ibaratnya 20.000 semangat dari Bang Haidar gitu ya. Itu aja sih dari aku. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan untuk ditutup. Gitu. Silakan kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Masih ada waktu 4 menit lagi. Silakan. Oke. Nah itu boleh absen tuh ya. Kalau mau absen dulu. Oh ya absen itu buat nanti ya sertifikat ya. Jadi mungkin teman-teman butuh gitu kan. Jadi insya Allah ntar ada sertifikatnya dan bersabar aja ya nanti aku ngerjainnya mungkin kalau misalnya cepet insya Allah aku langsung upload gitu ya ntar lewat Google Drive. Oke, ada pertanyaan? Absen dulu, jangan kabur, absen dulu. Ini 12 orang ya, termasuk aku ya, jangan kabur dulu tuh, absen dulu. Oke, ada lagi? Atau ada yang mau sharing session dulu nih? Atau ada yang mau lomba juga? Silahkan. Gak apa-apa, mau sharing dulu nih, masih ada waktu 3 menit. Boleh banget. Aku ngomong sama orang kan, jangan sampai aku ngomong bukan sama orang nih. Jadi boleh bersuara gitu. Atau mau cerita Assalamualaikum, kesan-kesannya Kak. juga boleh. Oke, silakan Eva. Mau izin bertanya. Oke, silakan Eva. Kan saya mau ikut kayak sejenis syarat buat masuk di bidang itu, misalnya kayak kegiatan lah gitu, kayak. Nah, di sana itu ada persyaratannya buat nulis isi gitu. Eh, Kira-kira yang untuk gampangnya lah, misalnya kita ambil dari, kan di sana tuh kita disuruh 4 tema, disuruh pilih lah tuh. Nah, kira-kira yang lebih ke apa ya, maksudnya lebih menarik dari tema-tema itu, misalnya kita mau buat yang baru lah, yang untuk sekarang ini, apakah ada saran dari Kakak? Karena kan kita disuruh kita disyaratin yang itu, cuman kalau memang ada isi yang lebih menarik, kita disuruh pakai yang lebih menarik pada saat ini gitu. Apakah ada saran gitu, Kak? Oke. Temanya apa kalau boleh tahu Eva? Tema generalnya tentang apa itu? Yang pihak mereka boleh dibacain apa misalnya bla 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 temanya itu. Oke, Kak, bentar. Oke. Kalau tema yang disediakan itu kemarin ada tentang aswaja dan kelembagaan studi gender. Wow. Itu tentang dua itu gitu. Tema umumnya itu berarti itu tentang apa? Aswaja gitu. Aswaja sama tadi apa? Kelembagaan studi gender. Oh. Berarti ranahnya sosial ya. Ya. Oke. Aku nggak bisa ngejawab sekarang gitu karena aku juga harus mikir gitu menarik. Nanti kamu chat aku aja, coba kirimin posternya nanti mungkin aku sambil nyari. Karena mungkin masih ada waktu kan itu buat bikin esainya. Iya, Kak. Oke, nanti kamu chat aku aja gitu atau kamu di grup kirim aja itu si posternya itu atau enggak personal chat aja nggak masalah. Karena aku nggak bisa lantang gitu, nggak bisa itu apalagi tema-tema berat itu. Jadi tema-tema yang aku jarang aja itu lebih ke kayak aku pernah lihat di sini biasanya lomba-lomba yang diadain sama ada juga tuh lomba-lomba yang diadain sama ya sebuah organisasi Islam itu misalnya kayak NU dan sebagainya gitu. Tema-tema itu agak berat jadi aku belum bisa ngejawab gitu secara sekarang tapi nanti bakal aku cari gitu ya, Pak. Oh iya, Kak. Terima kasih. Karena takut gitu tema-tema yang begitu cukup ini harus dipikirkan gitu, tapi menarik untuk dibahas. Ya. Thank you Eva buat Ya, challenge-nya. Kak. Oke, any question? The last question. Oke, jangan lupa ya di semuanya dapat tuh terkirim aja lah gitu ke aku apa personal chat aja. Jadi mungkin besok aku transfer nih. Kalau bisa di BSI lebih gampang gitu ya karena aku pakai BSI gitu. Kalau yang belum punya ya boleh tuh. Aku menggaungkan di sini. Oke. Saya pakai BSI, Kak. Nah, bagus tuh kalau udah pakai BSI udah aman lah. Oke, ada lagi mungkin ada yang mau ini pakai kesan-kesan gitu terakhir. Mungkin aku melihat di absen ada yang dari luar kan kayak
Kak Munardi, Kak Asril, Kak Masalah, terus Kak Kartika itu dari kamus luar, terus ada lagi yang sebelumnya tadi siapa? Aku lupa, banyaknya dari kamus luar. Boleh nih kayak mungkin kesan-kesannya atau apa, atau mau kritik aku boleh banget. Jadi boleh silahkan gitu, jelas. Mungkin teman-teman mau testimoni atau apa gitu, mau silakan banget, atau mau sharing-sharing gitu, boleh banget. Jangan malu. Ada yang mau ngomong? Kayaknya nggak ada yang ngomong nih. Atau udah ngantuk? Oke. Ada yang perwakilan? Ada yang mau ngomong? Share apa pesannya gitu, udah 2 hari yang ngikutin dari hari pertama sama hari kedua. Ada yang mau ngomong? Menyenangkan. Kak Ardhito ngomong. Atau yang lainnya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Situ juga ada absensinya, nanti kalian bisa ngobrol di situ. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Saran aku dari sekarang segera menulis, karena ketika kalian menulis, kalian punya karya yang abadi. Menulis esai itu tidak mudah, tapi tidak sulit. Gimana tuh Kak? Tidak mudah dan tidak sulit. Ya, kalian harus mencoba hal-hal yang sulit terlebih dahulu. Karena kalau hal yang sulit itu dipatahkan dengan cara apa? Ketekunan, kerajinan, dan istiqomah. Kayak gitu. Itu aja closing statement dari aku. Tetap semangat. Makasih udah membersamai kita nih di 2 hari ini. Semoga yang sedikit ini, yang singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang keliru, ada ilmu yang kurang pas aku sampaikan, aku mohon maaf. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu. Kalau misalnya ada yang mau dicek karyanya, boleh banget, tapi mungkin nggak langsung cepet banget gitu, karena memang ya aku juga sambil belajar juga gitu. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Mungkin itu aja dari aku. Aku kembalikan ke Kak Maya, silahkan. Baik, terima kasih Kak Abdul Haidar telah memberikan paparan yang luar biasa ya pada malam hari ini. Yang hari malam terakhir kita. Jadi gimana teman-teman semua? Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ini Masya Allah sekali ya, kalau saya apalagi kalau saya ini awam banget, jadi baru dengar sekarang. Baik Kak, kita langsung tutup ya Kak? Ya tutup, foto bareng. Dokumentasi dulu Kak? Ya, dokumentasi dulu boleh. Oke teman-teman, please open your cam. Open cam. Nah, biar nggak apa-apa. Biar ya kalau bisa sih full sih. Kalau misalnya memang lagi bisa pakai kerudung dulu gitu. 12 nih. 12, 14 nggak apa-apa. Pokoknya yang udah hadir. Nah, oke. Mantap nih. Asril, kan Jeli, Kak Tado. Halo Kak Tado. Sehat Kak Tado. Oke. Kak Asril bisa on cam? Kayaknya nggak kondusif ya. Oke, nggak apa-apa. Bisa nih. Oke. One. Nah, ini masih banyak nih yang lainnya nih. Tunggu dulu lah. Masih 1 menit lagi. Bisa nih Kak. Bisa Kak Putih, Kak Kartika, Kak Aulia. Oke. 1, 2, tahan ya. 1, 2, 3, is. Nah, once again. 1, 2, 3. Nah, oke. Thank you banget. Jangan lupa ya teman-teman, nanti ingetin aku soal itu. Oke, thank you. See you. Silakan Kak Maya ditutup. Baik, terima kasih Kak. Demikianlah paparannya kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan melepaskan nafas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See you.